Oke, kita mulai pembahasannya yang pertama. Tentukan hambatan pengganti dari A ke B, berarti dari A sampai B. Nah, ini anggap aja gambarnya jadi seperti ini. Jadi kayak ditarik. Nah, kita pikirkan bahwa listrik dari A ke B itu kan lewat atas sama lewat bawah. Nah, karena lewat atas lewat bawah, berarti ini bentuknya jadi nggak sebagus awal. Jadi ini A, gambarkan aja lewat atas. B-nya 2A. 2, 2. Lalu, cari lagi yang punya hubungan. Adakah yang berhubungan seri? Ternyata tidak. Ya, yang tidak ada. Terus ini 12. Apakah ini kakinya bertemu dengan 4? Bertemu. Bertemu dua-duanya. Terus 4 apakah bertemu dengan 6? Oh, bertemu dua-duanya. Berarti ini mereka berdua itu dihubungkan dengan si 12 dengan 4. Berarti 12 dengan 4 berapa paralelnya? 12 seper 12 sama seper 4. Ya, jadinya 12, 1 tambah 3. Alias 12 per 3, hasilnya 3. Lalu yang bawah bagaimana? Nah, biarkan saja seperti itu mengalir. Oke, 3 dengan 6 hubungannya adalah 2. Ya, 3 dan 6 kan 2. Terus 2 dengan 2 itu 1. Berarti ini 2, ini 1. Sudah selesai. Berarti dari A sampai B adalah 3 ohm. Ya, jadi AB itu totalnya 3 ohm. Lanjut ke slide selanjutnya. Berapa besar total arus yang melalui rangkaian berikut? Nah, ini harus terlihat ya, susunan paralelnya di mana atau susunan serinya. 2 dengan 2 dengan 12 ini jelas bukan seri ya karena ada cabang. Berarti yang bisa dilakukan adalah 12 dengan 4 karena dua kakinya bertemu. Berarti mereka susunannya paralel. Berarti kalau ini paralel kita jadikan 1 menjadi angka 12 dengan 4 itu hasilnya 3 ya. Jadi gambar yang mudahnya harus digambar. Gambar mudahnya adalah seperti ini. Jadi ini 3, ini 2. Berapa besar arus total? Berarti V sama dengan I kali R, I sama dengan V per R. V-nya adalah 20, hambatannya 5. Berarti hasilnya adalah 4 ampere. Ya, jadi yang mengalir di utama adalah 4 ampere. Lalu, nah, kita bisa cari pertanyaan berikutnya. Berapa tegangan pada resistor R3? R3 kan yang kiri ini. Mudah ya, V sama dengan I kali R. Berarti 4 ampere dikali 2, 8 ohm. 8 volt. Ya, jadi 8 volt. Lalu pertanyaan selanjutnya, berapa arus yang melalui S1 dan S2? Nah, S1 S2 itu hasil cadangan. Jadi ini 4 ampere masuk ke atas dan masuk ke bawah. Kita sulit mengetahuinya S1 S2-nya. Nah, tapi karena mereka paralel, maka tegangan dari kiri sampai kanan V-nya sama. V-nya berapa? Ya, kita gunakan yang gambar ini ya. I kali R. Atau dari tadi udah dapat 8 volt. Berarti sisanya adalah 12 volt. Akibatnya, ya, V yang lewat atas sama dengan I yang lewat atas kali R. Jadi 12 sama dengan I atas dikali R-nya 4. Jadi I atasnya jelas 3. Terus kalau yang bawah, sama lewat bawah. V sama dengan I kali R. Berarti 12 sama dengan I yang lewat bawah dikali R-nya 12. Nah, otomatis I yang lewat bawah adalah 1 ampere. Kita lanjut soal nomor 3. Tentukan arus pada rangkaian beserta arahnya. Nah, gunakan hukum Kirchhoff. Sigma V sama dengan sigma sigma V tambah sigma IR sama dengan 0. Ya, atau 0 sama dengan sigma V tambah sigma IR. Itu hasilnya harus 0. Supaya mudah, gunakan arus saat jam. Cari V dulu. Min 4 plus 2. Oke, jadi min 4 plus 2. Lalu
apalagi sudah ya, ditambah sigma IR. Jadi sigma V tambah sigma IR-nya tinggal I kali R. R-nya berapa? Karena R itu paralel seri, jadi jumlah saja ya. Hasilnya 12. 12 sama dengan 0. Sorry tadi kayaknya saya salah nulis ya, bukan minus 4. Harusnya minus 14. Saya tulis lagi, jadi ini minus 12 tambah I dikali 12 sama dengan 0. Berarti I kali 12 sama dengan 12. Berarti I-nya adalah 1. Ya, 1 ampere. Arahnya kemana? Ke arah jarum jam. Karena tadi kita bergeraknya ke arah jarum jam. Lanjut, tentukan besar tegangan AB. Dari A jalan ke B. Oke, hati-hati kalau nyari tegangan. Gambar dulu arusnya. Arusnya berapa? 1 ampere ke kanan. Oke, 1 ampere. 1 ampere. 1 ampere. Dari A sampai B. Berarti berarti itu cuma sigma V tambah sigma I. Berapa dari A sampai B? Ketemu tegangan minus 14. Ketemu R enggak? Ketemu. Harusnya berapa? 1 dikali 2 ampere. Ya, 1 kali 2 ohm. Hasilnya berarti minus 12 volt. Nah, sudah ya untuk satu loop. Tentukan tegangan BC. Tegangan BC berarti antara B dengan C sama B sampai C. VBC itu tinggal digerakin aja. Ada V-nya enggak? Enggak ada V. Ada arusnya? Ada. Searah enggak dengan gerakan kita? Arusnya searah. Berarti positif 1 kali hambatannya 6. Berarti VBC 6 volt. Sudah. Lanjutnya tegangan yang berupa dua loop. Dua loop tapi yang gampang. Ya, dua loop yang gampang. Pertama, berapa tegangan AB? Sudah langsung kelihatan ya. AB 12 volt. Berapa arus yang melalui R1? Mau lewat tengah, mau lewat pinggir, itu hasilnya sama. Berarti V sama dengan V tambah IR. Ya, VAB. Berapa VAB tadi? 12. V lewat kiri 8. Harusnya nggak tahu, F-nya 4. Otomatis kita dapat bahwa I-nya adalah 1 ampere. Sudah ya? 1 ampere. Berapa yang lewat kanan? Sama, 12 sama dengan 10 tambah I kali R-nya 1. Berarti I yang kedua atau I yang paling kanan adalah 2 ampere. 2 ampere. Berapa daya pada R1? Iri ya. Daya itu iri. I kali R kali I atau I kuadrat R. Jadi arusnya yang lewat R1 tadi 1 ampere dikali hambatannya dia 4. Berarti 4 watt. Kita lanjutkan tentang daya dan energi. Berapa waktu yang dibutuhkan yang menjadi ingat energi listrik dikali efisiensi berubah menjadi energi lain. Energi lainnya apa? Ini kebutuhan energi kalor. Berarti energi listrik adalah berapa energi listriknya? P kali T dikali efisiensi ya. Dayanya 4.420, T-nya nggak tahu, efisiensinya 75%. Oke. 75% itu lebih mudahnya jadi 75 per 100 Q MC delta T. Masanya 2 liter itu berarti 2 kilo dikali 4.200, delta T-nya 75 karena 25 derajat hingga 100 derajat mendidih. Jadi sekarang 420 kali T kali 75 per 100. Coret biar sama 75 420 dengan 420. Berarti T-nya 2000 detik. 2000 detik. 2000 detik itu berapa menit? Tinggal dibagi. Kemudian nomor 6, 3 buah muatan terpisah untuk sebuah posisi. Tentukan gaya yang dirasakan oleh muatan titik P. Maksudnya muatan titik P yang ini.
Bagaimana? Sebelum menghitung, pikirkan dulu. P itu dipengaruhi oleh siapa? P dipengaruhi oleh 2 mikro, oh berarti dia ditarik atau ditolak. Ini minus, ini plus. Berarti ini ditarik karena beda jenis. P dengan 2 mikro yang kiri, tarik atau tolak? Tarik juga. Berarti gayanya ada 2. Ini kita sebut 1, ini 2 ya. Berarti F oleh 1 dan F oleh 2. Bentuk sudut berapa? Segitiga sama sisi, 60 derajat. Berarti F totalnya dulu. Jadi sebelum kita memikirkan persatuan, pikirkan dulu yang lebih umum. Oh, berarti mengerjakannya kayak gini. F1 kuadrat F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 kali cos 60. Kebetulan cos 60 mudah ya, setengah. Nah, kemudian kita barulah nyari yang kita butuhkan adalah F1. F1 berapa? F1 adalah 9 10 9 dikali gaya muatannya adalah 3 dan 2 kali 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 6 dibagi jaraknya berapa? Jaraknya adalah 3 10 pangkat 1 tapi dikuadratin. Sehingga ini bisa dicoret ya. Yang atas jadi 6 6 ini 10 pangkat 12 10 pangkat 9 jadi 10 pangkat 3 di bawahnya adalah 10 pangkat 2 berarti hasilnya adalah 0,6 F2 F2 angkanya sama berarti hasilnya juga harus 0,6 berarti hasilnya adalah 0,6 kuadrat ditambah 0,6 kuadrat ditambah 2 kali 0,6 kali 0,6 kali setengah. Pak, 0,6 jadi 0,36 kelihatan susah. Ya udah, 0,1-nya boleh keluar. Jadi yang di dalamnya itu cuma 6 kuadrat, 6 kuadrat, 2 kali 6 kali 6 kali setengah. Nah, ya, jadi hasilnya adalah 0,6, 6 kuadratnya ada 3, jadi 3 kali 6 kuadrat. 6 kuadratnya keluar jadinya 0,6, akar 3-nya tetap. Nah, inilah. Nah, nanti bisa di-pause, diulang lagi ya, dilihat lagi. Nomor 7, perhatikan susunan kapasitor berikut, tentukan muatan total, tentukan tegangan pada kapasitor 3, dan tentukan muatan yang disimpan di kapasitor 3. Kapasitor 1, kapasitor 2, dan kapasitor 3. Kapasitor 3 sebelah sini. Tentukan muatan total. Muatan total tentu bisa ya. Jadi 4 sama 2 itu sifatnya paralel tapi harus jumlah. Nah, jadi kita sederhanakan dulu. 4 sama 2 itu 6. Terus yang sebelah kanan 3. Berarti 4 dan 6 dan 3 totalnya adalah mereka di seri, tapi karena faktor per 6 dan per 3 itu hasilnya harus 2 kan. 6 ini 3. Jadi ini seperti per C ya. Jadi C-nya adalah 2. Totalnya adalah 2. 2 apa? 2 mikro. Jangan lupa mikronya tetap ditulis. Karena mikro itu bukan satuan. Mikro itu 2 kali 10 pangkat 10. 6, sorry. Jadi nggak boleh nih. Terus nggak ada tulis mikronya. Ya. Tentukan tegangan pada 3 kapasitor 3. Nah gini. Kapasitor 3 itu ada di susunan seri. Seri dengan susunan paralelnya. Susun seri dengan susunan di kirinya. Nah, karena seri, maka sifatnya apa? Q-nya sama. Sama dengan apa? Dengan Q total. Sama dengan Q total. Yuk kita hitung. Q total. Q itu muatan. Sama dengan C total kali V total. C totalnya 6, C totalnya 2 mikro. Jadi muatan totalnya adalah 12 mikro kolom. Nah, kolom ini baru satuan. Berarti di Q3 berapa? Harus sama. Q sama dengan CV. Q3, C3, C3. Muatannya harus sama, berarti harus tetap 12. C3 berapa? 3. Berarti V di 3 berapa? Berarti tinggal bagi aja. Berarti V3-nya adalah 4 volt. 4 volt. Nah, inilah enaknya kalau sudah ketemu ada 4 voltnya. Berarti dari sini sampai sini adalah 4 volt. Berarti sisa di sebelah kirinya 2 volt dong. Kan totalnya 6. Tentukan muatan yang disimpan oleh 2
faktor 2, faktor ini. Nah, berarti lihat tuh, udah kelihatan banget bahwa di kapasitor 2 itu ya C2 kali V. V-nya berapa? Hubungan paralel. Hubungan paralel dari kiri sampai kanannya posisi ini tetap 2 volt. 2 volt. Anya berapa? 2 mikro. Sorry, voltnya nggak perlu ditulis ya, karena dia satuan. Berarti Q2-nya berapa? 4 mikro kolom. 4 mikro kolom. Seperti itu aja. Semoga bermanfaat.